Hai guys, kita bersama Derby. Coach Justin kena tegur supporter guys. Sebenarnya masalahnya selesai situ, tapi digoreng lagi oleh keblunderan tim Hanif dan juga Sastra. Oh my god, kita bahas lalu ini dia reaksinya. Sabar guys. Sabar guys. Masih ada Bahrain, masih ada China. Betul, tapi ini baru match pertama. Kamu harus kritis, Coach. Betul, aku akan kritis. Jangan si paling Belanda dong. Tentang Belanda semua lo. Kita kritis, sabar. Kritis dong. Loh, nggak apa-apa dong. Kita boleh berpendapat. Iya. Lu berpendapat di YouTube kan? Nah, nggak apa-apa dong. Ya ini Andong Kencono, santai. Berpendapat di sini nggak apa-apa. Sabar. Oke. Oh, Ya. Kita paham kecewa, kita semua kecewa. Paham. Kita semua kecewa. Paham. Ngerti? gua dukung Indonesia, coy. Yang mulai ini ya, nggak apa-apa. Oh my god, tepuk tangan dong buat abang-abangan itu ya. Ternyata ada fakta mencengangkan guys. Itu bukan orang sembarangan. Ternyata ada yang dilakukan untuk Indonesia. Kita akan kasih tahu tuh nanti spill siapa orang itu. Tapi aku suka statementnya dia. Jangan sepaling Belanda. Oh my god, itu tamparan banget itu. Tamparan banget asli. Tamparan banget untuk orang yang selama ini mendewakan tentang Belanda. Total football lah. Ya pokoknya yang berhubungan dengan Belanda pasti akan dipuja habis-habisan. Nggak peduli orang Belanda itu ada di tim lawanmu. Misalnya Erik ten Hag saat melatih MU. Kurang dipuji apa sama tuh orang, sementara dia adalah orang yang anti MU karena dia fans Arsenal. Kurang apa dipuji habis? Kurang apa? Belum lagi kita bicara pemain-pemain yang udah tahu Belanda di timnya dia lagi. Di tim favoritnya dia lagi. Ya, sekarang terjadi. Pelatih Belanda menangani timnas lagi, udahlah. Udah paket komplit yang akan terus dipuja-puji sama dia. Dibela habis-habisan sama dia. Oke, kita akan bahas guys. Sebenarnya case ini akan selesai kalau ini aja. Udah, case close. Ternyata timnya Coach Justin, ya, Hanif dan juga Sastra. Itu doang yang gue tangkap sih itu ya. Itu dia, bro. Nah, orangnya tadi agak nyolot. Mungkin dia ya itu tadi kata Sastra, mungkin masang kali. Kita positif aja. Merendahkan dengan istilah memasang, maksudnya main judi all in, mungkin terserah saya kata istilahnya apa. Tapi itu menimbulkan banyak orang yang disrespect pada mereka semua. Yang orang pertama yang nge-tweet guys, Fajar Ramadan. Benar-benar jelek benernya mereka ini. Pas ditegur diam aja. Pas udah di mobil ngomong semaunya, kelihatan sih mentalnya sampai mana. Betul. Orang dua ini yang tadi diem aja. Bahkan si tengah-tengah ini si Hanif berusaha menghindar. Tapi Panji yang di tempat yang sama dia berdiri loh untuk tolong ngomong jangan gigi dong. Walaupun di konteks itu saya nggak setuju sama Panji. Karena apa? Ya kita harus akui siapa pandit bola yang sering mengatakan tolol, kardus di acara sendiri. Siapa? Ya dia. Masa di tempat-tempat yang netral tiba-tiba kita nggak berhak untuk membahas masalah itu, padahal bukan bahasa tolol, bodoh bukan loh. Cuma ngomong jangan sepaling Belanda. Fair dong. Ya, tapi itu pun Panji masih saya puji sebenarnya. Di sini dia nggak ada respon sama sekali guys ya. Si Panji nggak merespon sama sekali. Tapi dua orang itu yang jadi rujakan netizen. Oke, next. Buset, orang mengkritik dikira lagi masang. Pendek banget tuh pikiran. Oleh tebing tinggi video guys ya. Panji mau diem, dia adalah kita saat ini. Emang kecewa dengan hasil timnas. Bukan hasil timnas yang lebih ke hasil keputusan yang telah dibuat. Maksudnya adalah pergantian pelatih ya. Oke, orang ketiga guys, ini akan men-spill lebih dalam lagi. Itu yang dia lakuin. Dia tahu siapa yang sedang mengkritik Coach Justin itu. Oke?
Orang yang kalian hina dengan masang taruhan dan nggak ada ongkos balik ke Indo itu orang yang pernah meninggalkan kenyamanan untuk mendirikan sekolah-sekolah non formal untuk anak-anak miskin di bantaran Kali Code, Jogja dan Flores. Oh my God. Dia dan keluarganya sekarang memang tinggal di Australia, sengaja datang ke stadion dengan duitnya sendiri untuk menonton timnas Indonesia. Dia mungkin kesal karena timnas Indonesia dibantai 1-5. Juga mungkin kesal pada kalian yang sering bias dan tidak objektif dalam beropini. Harusnya ajak diskusi saja atau abaikan. Udah tepat sebenarnya. Kalau kalian merasa dia tidak penting, tapi jangan diolok-olok, di-framing, dan direndahkan di depan publik seperti itu. Sakit kalian ini. Oh my God. Oh my God, ternyata bukan orang sembarangan, bukan orang yang dituduhkan, bukan orang yang kalah taruhan. Memang orang-orang yang cinta negeri ini, kita Indonesia, buktinya apa? Dia pernah mendirikan sekolah-sekolah. Non-formal memang, tapi sekolah untuk Kode Jogja dan Flores. Oh my God. Buat abang-abangan, tepuk tangan sekali buat dia. Oke. Dan juga guys, penonton setia The Derby ya. Saya yakin abang itu juga penonton setia The Derby atau penonton setia Coach Justin Laksana atau DPI. Tapi itu tempat yang tepat untuk dia menyampaikan isi hati dia. Oke, next. Positif aja, maksudnya dia ongkos balik. Sebagai penonton The Derby ya, kecewa sih dengan pendapat dari Hanif dan juga Sastra. Nggak semua pendukung timnas yang berapi-api nyampaikan kecewaannya itu masang. Nggak semua. Ya walaupun memang cara dia menyampaikan itu cukup eksplosif ya, cukup berapi-api dengan nada yang tinggi dan nggak enak lah didengar. Apalagi kalian kan lagi live. Dan udah bagus tuh kalian nanggapin di situ. Sabar ya. That's good, karena di depan sponsor segala macam kalian harus menjaga supaya live-nya tetap kondusif. Tapi ketika di mobil kok beda lagi. Terus bilang nggak ada ongkos balik buat Indo. Wah, kacau sih. Ya mungkin fans The Derby banyak kecewa khususnya ya. Oke, next. Siapa sih? Nah, kenapa ini saya up? Karena saya ingin mengambil sisi dari abang-abangan itu yang saya nggak tahu namanya siapa. Kenapa dia berani mengkritik Coach Justin sedemikian rupa? Memakai kata jangan paling bersih paling Belanda. Let's be fair. 3 tahun lalu siapa yang berpikir kita bisa bersaing masih Bisa ada di level ini. Nggak ada. Iya. Sekarang udah ada progres. Cuma sekali lagi ini olahraga, proses. Gak ada yang jatuh dari langit. Bahwa kita, seperti dalam kehidupan, kadang kita kecewa, kadang kita happy. Nggak bisa kita happy terus. Gila, di khotbah kita saat ini guys. Kehidupan, kadang happy, kadang enggak. Fans timnas tuh beda, apalagi yang mau masuk Piala Dunia. Itu 4 tahun sekali. Masih kalau bilang proses sudah kita lewati. Ini sudah di depan mata kita ini. Sudah kita lewati. Masa masih bilang proses? Ih, gila banget sih. Kalau untuk pelatih Belanda, proses. Tapi kalau untuk STY, di-cut langsung. Dan dia setuju. Oke, next. Respect pelatih sebelumnya. Gua dan Justin juga sangat respect dengan fondasi yang sudah dia berikan. Kita juga harus respect sama pelatih yang sekarang. Kita dukung pelatih yang... Stop. Kita ulang lagi, guys. Respect pelatih sebelumnya. Gua dan Justin juga sangat respect dengan fondasi yang sudah dia berikan. Respect buat pelatih sebelumnya. Udah. Jangan pakai istilah-istilah yang rancu seperti itu. Gak usah. Ingat siapa yang pernah mengatakan seperti ini. Kalau timnas masuk Piala Dunia, ST pantas dibuatkan patung. Wih, mantap. Setuju saya. Tapi hanya karena ini orang ya, pelatih yang ngaku coach ini pernah ngomong seperti ini. Piala AFF itu piala ciki dan dia nggak pernah nonton Piala AFF. Tiba-tiba khusus piala kemarin yang timnas memasukkan U22
Tiba-tiba dia nonton, lalu dia membahas detail performa timnas di bawah Sinteyong, yang padahal dia tahu itu piala Ciki 1. Itu adalah piala yang si STY nggak bisa membawa maksimal pemain yang dia inginkan. Tapi itu jadi bahan dia untuk mengatakan semua sedetail-detailnya, ya. Baru setelah itu barulah dia mengeluarkan narasi. Kalau Indonesia masuk ke Piala Dunia, ya, STY wajib dipecat. Karena, ya Tuhan, segala narasi dikeluarkan dia, guys. Padahal sebelumnya nggak peduli Indonesia mainnya di mana, kayak mana di Piala Dunia. Yang penting Indonesia masuk Piala Dunia. Berubah seketika. Nggak tahu negara apa yang menyerang Coach Justin sehingga berubah seketika. Seketika itulah berubah. Yang saya katakan pandit terbaik untuk membahas timnas adalah Coach Justin. Semenjak statement itu keluar, berubah. Udah ini tentang, betul kata saya, ini udah tentang kepentingan, ya, kepentingan. Baru dia bilang respect kepada pelatih sebelumnya yang membawa pondasi. Udahlah, kalau kau bilang membawa pondasi, selesaikan. Izinkan dia menyelesaikan pondasi apa yang dia buat. Dia baru buat pondasi, kau akui, kau potong dia. Mungkin dia nggak motong, tapi kita kecewa banget sama Justin saat itu. Saat dia menyetujui. Bahkan nggak menyetujui. Bahkan dia sebelum ST dipecat, dia sempat mengeluarkan statement itu kan. ST harus dipecat. Kalaupun Indonesia masuk Piala Dunia. Sekecewa itu, guys. Oke, next. Gimana nih Indonesia? Kalah, saya sudah bilang. Pelatih kita tuh bodoh. Nggak percaya kalian. Jadi STY harus dikembalikan. Ya, STY out nggak apa-apa, tapi cari pelatih yang lebih bagus. STY out datang penjudi ya sama lah. Ngapain? Besok lawan Bahrain ini ada warga Bahrain di belakang. Nah, ini. Lupakan, mungkin dia bercanda. Saya belum mau membahas pelatih ya guys ya, karena saya masih mengasih kesempatan Patrick Kluivert untuk di lawan Bahrain dia bisa membuktikan. Tapi asli sampai hari Selasa saya hanya membahas mengenai para mafia bola yang mengatasnamakan mencintai, yang tahu sepak bola, yang mencintai timnas kita. Tapi sebenarnya di balik ucapan mereka ada kepentingan di balik itu semua. Kita akan terus kawal perjuangan timnas. Pokoknya Selasa menang harga mati. Kalau nggak menang, ya saya akan bersuara tentang pelatih. Ya mungkin juga tentang pemain. Support terus. Thank you. Bye-bye.